Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, berjumpa lagi dengan saya, Kemas Niko. Ya pemirsa, selamat datang di depan kantor Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Hari ini kami akan mengajukan pertanyaan penting terkait pengawasan proyek revitalisasi lapangan Horbo yang telah menjadi sorotan publik. Yaitu pemirsa, proyek yang seharusnya selesai pada 31 Desember 2024 ini masih terbengkalai. Dan pencopotan spanduk pengawasan oleh Kejaksaan telah menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengawasan proyek ini. Dan pemirsa, masyarakat merasa kecewa dan bertanya-tanya, bagaimana nasib rekanan yang telah melakukan pekerjaan namun belum menerima pembayaran penuh. Dan hari ini pemirsa, kami akan mencoba mengkonfirmasi langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Pematang Siantar untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk itu pemirsa, ikuti terus liputan kami untuk mengetahui perkembangan terbaru dari investigasi ini. Tetap bersama kami, Mona Lisa TV, untuk mengungkapkan kebenaran di balik proyek revitalisasi lapangan Horbo. Selamat siang Pak. Iya Pak. Pak, izin Pak, kita dari media Mona Lisa. Ya. Kita mau konfirmasi kepada Kasih Intel Pak mengenai ini proyek revitalisasi lapangan Horbo. Oh, langsung aja ke dalam Pak. Iya, boleh Pak. Mohon dampingi. Ya pemirsa, kali ini kita sudah masuk ke dalam kantor Kejaksaan Negeri dan sudah diterima oleh pihak Kejaksaan untuk mengkonfirmasi terkait pengawasan proyek revitalisasi lapangan Horbo. Ya pemirsa, hasil pertemuan hari ini kita tidak bisa bertemu dengan Kasih Intel Kejaksaan Kota Pematang Siantar. Namun kita akan melakukan penjadwalan ulang. Untuk itu pemirsa, seperti apa liputan lanjutnya, tetap ikuti dan pantau liputan investigasi kita kali ini. Untuk itu pemirsa, tetap ikuti. Bisa Abang jelaskan dan ceritakan apa nih fungsi dan peran Kejaksaan Kota Pematang Siantar dalam mengawasi proyek strategis yang ada di lapangan Horbo Kota Pematang Siantar ini Bang? Bisa Abang jelaskan Bang? Nah, untuk tugas, maksudnya fungsinya kita di sini kan, kalau misalnya ada BPS namanya pengamanan proyek strategis, pengamanan proyek strategis. Nah, kalau misalnya dasar hukumnya lah dulu ya, itu pedomannya nomor 5 tahun 2023, terus ada turunan juga jurnis nomor B1450 PS 09 2023, kurang lebih sama itu turunnya kemarin. Nah, sifatnya ini Bang, kalau misalnya kita mengamankan dibilang bukannya seolah-olah kita ada di internal itu, tapi sifatnya sama juga. Kita di eksternal untuk memastikan, yang kembali nih, memastikan proyek yang sifatnya strategis ini, ada yang PSN, ada proyek strategis nasional, ada proyek strategis daerah. Nah, kalau kita yang pegang daerah di sini, nah apa yang diamanatkan wali kota, contohnya ini proyek strategis, itu yang kita pastikan bisa terlaksana dengan baik, bisa kita terlaksana dengan baik. Itu pertama, itu pokoknya anggarannya tepat sasaran, dan pembangunannya juga tepat guna. Jadi fasilitas yang dibangun atau kepentingan masyarakat yang kepentingan masyarakat yang tetap yang diutamakan di situ. Jadi harapannya juga di kemudian setelah selesai, yang fasilitas ini bisa digunakan dengan maksimal oleh masyarakat. Jangan sampai fasilitas yang sudah direncanakan sama wali kota atau pemerintah daerah setempat lah, konteksnya di situ, jangan sampai nggak terlaksana, jangan sampai ada kepentingan publik yang dilanggar. Gitu ya Bang ya. Nah, selama proses pengerjaan yang dimana tanggal 31 Desember 2024 proyek itu selesai ya Bang ya?
proyek itu selesai. Selesai. 31 Desember udah selesai. Nah, selama pada saat pengerjaan itu, apakah Abang melihat ada kejanggalan-kejanggalan selama proyek itu berlangsung? Dan bagaimana Abang melihat rekanan kerja yang mengerjakan proyek tersebut itu apakah sesuai dengan tupoksinya? Apakah sesuai tepat waktu? Bisa jelaskan? Kalau misalnya teknisnya mungkin bukan kapasitas kami menerangkan, cuman kalau misalnya diceritakan gimana kondisinya bisa kami ceritakan itu. Nah, kan ini pembangunan revitalisasi bahasanya kalau nggak salah. Revitalisasi ini itu kan ada yang sampai jogging track sampai lapangan. Nah, kalau jogging track sebenarnya aman, nggak ada masalah gitu di situ. Nah, tapi yang kondisinya pada saat itu yang mungkin jadi masalah lah, juga mungkin jadi keterlambatan. Secara sarana, ya memang itu ada keterlambatan lah. Tanggal 31 itu, tanggal 31 Desember itu terhitung sebagai keterlambatan juga. Tapi kondisinya pada saat itu, ya memang sebenarnya ada dua pilihannya, diputus kontraknya atau dikasih perpanjangan, tapi dengan kondisi tertentu, yaitu dikenakan denda. Terlepas bagaimana kondisi teknisnya pada saat itu, memang ada keterlambatan menanam rumput lah, karena kondisi cuaca dan tanah juga baru ditimbun. Akhirnya agak susah untuk bukan agak susah, aku nggak bisa menjelaskan secara teknis apa kesulitan mereka di lapangan pada saat itu, ya keterlambatan itu. Tapi akhirnya kita pokoknya kalau misalnya dari kejaksaan sebenarnya minta ya udah diputus lah, kalau misalnya emang nggak memungkinkan lagi, nggak apa, maksudnya udah ganti aja lah orangnya daripada memperpanjang ini nggak bisa selesai. Nah, cuman pertimbangan lainnya pada saat itu sebenarnya rekanan juga pada saat itu bukan nggak mau masang, itu udah barang-barang dari situ semua, cuman nggak bisa dipasang, nggak bisa dipaksakan pada saat itu langsung ditanam, nggak bisa. Tapi semua udah dibelanjakan. Akhirnya nunggu cuaca yang tepat, barang rumputnya dipasang dan diselesaikan. Tapi memang ya konsekuensinya ada keterlambatan pengerjaan, itu juga mereka udah didenda. Dan denda itu pun harus dibayarkan kalau mau pekerjaan dibayarkan ke mereka. Berarti rekanan kerja ini terlambat ya Bang ya dalam mengerjakannya ini ya? Sudah terlambat. Apakah kena penalti itu Bang? Kena penalti. Kena penalti ya? Penalti. Oh begitu ya. Nah sedikit Bang, apakah rekanan kerja ini sudah menerima pembayaran full atau masih setengah atau gimana mekanisme pembayaran ini Bang? Aku bicara aturannya lah ya. Ya aturannya aja. Kalau penalti itu tetap harus dibayarkan. Kalau penalti udah dibayarkan, baru bisa Pemko membayarkan ke mereka. Tapi terkait apakah sudah dibayarkan apa belum kan mungkin bisa mengkonfirmasi berkapasitas kami. Iya betul. Terakhir Bang, pihak kejaksaan ada memasang spanduk yang bertuliskan bahwasannya proyek ini diawasi oleh kejaksaan di proyek itu. Nah, kan pada awal tahun 2025 itu udah dicabut nih. Iya kan? Bisa Bang ceritakan Bang, kenapa spanduk itu dipasang dan kenapa dicabut sementara ada beberapa masyarakat mengatakan proyek itu belum selesai nih. Belum selesai. Iya. Nah, kita kan berdasarkan info masyarakat nih Bang. Iya. Ya maksudnya kasat mata. Iya, kasat matanya aja. Nah, Bang, yang pertama Bang, ini proyek ini kebetulan di tengah masyarakat dan kalau misalnya bisa dibilang ini juga fasilitas kalau masyarakat yang di sana mungkin udahlah orang-orang center juga pada main bola ke sana ya. SSB pakai latihan di sana, terus orang juga jogging tracknya pakai yang di sana kan. Nah cuman ada satu kondisi yang kita lihat kan Bang. Kita khawatir juga kan pekerjaan kan mana ada ya pekerjaan langsung barang hari ini dibawa langsung selesai dipakai lah. Nah kami berpikir kayak ini Bang. Itulah kenapa dibangun akhirnya seng itu. Seng itu supaya satu alat-alat yang di dalam itu pun bisa diamankan. Betul. Dan kami juga melihat Bang ancamannya. Kami juga khawatir nanti barang-barang yang di sini mungkin yang baik yang mau dipasang atau mungkin alat-alat bahan-bahan yang mau dipasang atau alat-alat pekerjaan, kami juga khawatir. Makanya kami juga mencegah lah jangan sampai kalau misalnya dengan dipasang itu harapannya masyarakat juga paham kalau misalnya proyek ini pun diawasi. Diawasi. Jadi jangan sampai ada yang sampai nyolong lah, hal-hal yang seperti itulah yang kita cegah. Dan juga jangan sampai sementara dalam pengerjaan mereka ada masyarakat yang memaksakan masuk menggunakan fasilitas, kan itu kita khawatirkan juga. Nah harapannya dengan begitu juga pekerjaan bisa lebih efektif lah.
Nah, itu kalau misalnya dicabut di 2025 kan sebenarnya udah selesai juga, Bang. Ya. Karena kalau misalnya pun sebenarnya ya udah kami pun tanggal berapa selesai kontraknya itu sebenarnya di situ udah bisa kami copot istilahnya gitu lah. Itu pun aku nggak tahu entah dicopot di awal tahun kemarin ini. Nah, untuk pembayaran proyek ini kan Bang, otomatis kan ada dibuat berita acara. Ya kan, berita acara pembayarannya itu. Nah, karena belum dibayarkan uangnya ini, berarti berita acaranya belum ada ya? Aku kalau misalnya berita acara atau ibaratkan aku kurang apal, Bang. Mungkin ke pihak dinas pariwisata lah itu ya? Dinas pariwisata, kerekanan kalau Oh, antara mereka lah itu ya? Iya. Karena kami yang perlu ditegaskan ya, Bang. Kami melakukan pengamanan, tapi kami nggak bisa masuk ke teknisnya dan nggak bisa intervensi juga tentang keuangan, hal-hal yang seperti itulah. Kami nggak bisa karena malah salah kan kalau misalnya kami campuri teknis sementara kami nggak punya keahlian. Betul. Dan kami sifatnya kan penegak hukum di sini. Terakhir Bang, harapannya kepada masyarakat Kota Pematang Siantar khususnya daerah di situ dengan dibangunnya dengan dibangunnya revitalisasi lapangan Horbo itu jadi lebih menarik, lebih baik lagi, kira-kira gimana harapan dan himbauannya? Untuk harapannya kami, semoga lapangan ini juga bisa berguna untuk masyarakat sekitar. Terlepas mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak diinginkan masyarakat dalam pekerjaan ini, ada keterlambatan dan hal lainnya, tapi tanpa mengurangi esensi dan manfaat revitalisasi lapangan Farel Pasar Ibu atau mungkin dikenal dengan lapangan Horbo, dan masyarakat juga bisa menikmatinya di kemudian hari. Dan orang juga bermain bola, kalau misalnya kemarin itu lapangannya tidak rata, dengan kondisi lapangan rata ini juga bisa mensukseskan atau menumbuhkan semangat dan mungkin dalam bermain bola ataupun untuk apa lapangan Farel Pasar Ibu itu digunakan di kemudian hari nanti. Mungkin itu aja, Bang. Selamat Efrikson Siburian. Saya menjabat sebagai Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Oke.